Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Jamaluddin Rahman dari jurusan Kesehatan Masyarakat dengan NIM 811423142. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem pemerintahan di Indonesia. Baik, yang pertama ada pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sampai 1949. Bentuk pemerintahan itu masih republik, sistem pemerintahan presidensial, konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945 setelah mendeklarasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Indonesia resmi menganut sistem pemerintahan presidensial karena saat itu kondisi negara masih belum stabil. Kemudian nama Soekarno ditunjuk sebagai presiden pertama di Indonesia dengan wakil presidennya Muhammad Hatta. Di masa pemerintahan itu, Undang-Undang Dasar 1945 juga ikut disepakati bersama sebagai konstitusi Indonesia melalui hasil sidang PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Baik, ada yang kedua, Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949 sampai 1950. Bentuk pemerintahan republik, sistem pemerintahan parlementer semu, konstitusi RIS. Di era 1949, tepatnya setelah konferensi meja bundar atau biasa disingkat dengan KMB, Indonesia berganti sistem pemerintahan menjadi kuasi parlementer atau parlementer semu. Selain itu, hasil KMB tersebut memutuskan bahwa bentuk negara Indonesia menjadi serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat atau biasa disingkat dengan RIS. Sistem pemerintahan yang dianut RIS bukan parlementer murni, sehingga pada penerapan praktiknya tidak berjalan baik dan konstitusi RIS hanya berlangsung sebentar. Baik, yang ketiga pasca RIS pada tahun 1950 sampai 1959. Bentuk pemerintahan republik, sistem pemerintahan parlementer, konstitusi Undang-Undang Dasar 1950 setelah pemerintahan RIS berakhir. Bentuk negara Indonesia kembali menjadi kesatuan dan republik. Konstitusi saat itu merujuk pada Undang-Undang Dasar 1950 atau Undang-Undang Dasar sementara. Penerapannya tidak lama, hanya dekret presiden rilis pada 5 Juli 1959. Keputusan dekret presiden menetapkan konstitusi kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan mulai membentuk MPRS dan DPAS. Baik, yang keempat, pemerintahan Orde Lama pada tahun 1959 sampai 1966. Bentuk pemerintahan republik, sistem pemerintahan presidensial, konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Memasuki era Orde Lama, sistem pemerintahan Indonesia kembali berganti dari parlementer menjadi presidensial. Menurut Presiden Soekarno, demokrasi liberal tidak mendorong perbaikan bangsa menuju bangsa Indonesia yang adil dan makmur. Baik, yang kelima, pemerintahan Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Bentuk pemerintahan republik, sistem pemerintahan presidensial, konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Setelah Presiden Soekarno mundur dari periode Orde Lama, kedudukan pemerintahan kepala negara berganti ke Presiden Soeharto untuk memimpin Orde Baru. Orde Baru lahir ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi dan politik, sehingga permasalahan ekonomi di Orde Lama dijadikan isu politik
Orde Baru yang berujung demo. Gelombang demo ini menunjukkan ketidakpuasan rakyat pada pemerintahan sebelumnya, bahkan dianggap menyimpang dari Undang-Undang Dasar 1945. Baik, masuk yang keenam, pemerintahan reformasi pada tahun 1998 hingga sekarang. Bentuk pemerintahan republik, sistem pemerintahan presidensial, konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945. Setelah amandemen Orde Baru runtuh dengan mundurnya Presiden Soeharto, lalu munculnya era reformasi yang dipimpin oleh Presiden B.J. Habibie. Di era reformasi ini, Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen sebanyak 4 kali dan sekarang ini yang digunakan adalah hasil amandemen sejak 2002. Sejak saat itu, peraturan pemilihan presiden dilakukan setiap 5 tahun sekali dan pemilu pertama diselenggarakan pada 2004. Baik, kita masuk di yang terakhir, yaitu ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial, yaitu pemerintah dan negara dipimpin langsung oleh presiden. Presiden mempunyai kuasa untuk menentukan menteri-menteri sebagai bawahannya. Tugas menteri bertanggung jawab langsung kepada presiden. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen. Presiden bertanggung jawab pada konstitusi. Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum atau pemilu, sementara masa jabatan presiden ditentukan oleh parlemen. Baik, itu penyampaian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.